bahkan kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Tuhan masih pinjamkan nafas bagi kita ya. Dan kita pakai semuanya itu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Karena apa yang Tuhan berikan bagi kita, itu semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kita juga kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Karena apa? Karena Dia layak terima semuanya itu. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk sama-sama kita belajar dalam kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam Yehezkel pasal yang ke-47. Yehezkel pasal yang ke-47 sampai 47 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca bergantian. Oke, yang sudah siap katakan amin. Haleluya. Yehezkel 47 ayat 1 sampai yang ke-12. Saya akan baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus ayat 1. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai ditutup. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku 3 kali masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menuju tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurunkan arah kali Yordan dan bermuara di laut asin. Air yang mengandung banyak garam dan air yang menjadi tawar. Amin. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Terus. Mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi pegunungan Furat. Dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat pengambilan garam. Sebab pohon itu mendapatkan air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Amin. Itulah hidup saya dan saudara. Ya, sini berbicara tentang pintu ya. Kita enggak kebetulan ya saudara. Enggak kebetulan saya sebenarnya saya dapat ini sudah lama saya dapat. Kalau enggak saya pernah khotbahkan di Agape juga saudara. Tapi saya sudah siapkan khotbah jauh-jauh hari. Karena saya dikasih jadwal saya sudah siapkan saudara. Tapi waktu tadi malam kita lagi pujian penyembahan,
ini datang saudara. Dan setelah saya baca lagi, saya baca aja saya sudah diberkati saudara. Apalagi kita menikmati gitu saudara. Di sini firman Tuhan katakan, sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh, dan air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Siapakah bait suci itu? Saya dan saudara adalah bait suci. Siapakah pintu itu? Yesus berkata, akulah pintu. Haleluya, puji Tuhan. Dan di sini firman Tuhan katakan, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Pintu itu adalah Yesus sendiri. Kita harus datang ke pintu itu. Supaya apa? Supaya itu pintu dibukakan. Firman Tuhan berkata, ketuklah, ketuk. Maka pintu dibukakan. Cari, maka kita akan mendapat. Amin saudara. Jadi harus ada usaha dari kita, dari diri kita sendiri. Jangan kita berkata, ya sudah, saya kan sudah diselamatkan, bodoh amat. Sekali selamat ya tetap selamat. Saya sudah selamat, saya berbuat dosa lagi. No, saudara. Rasul Paulus berkata, orang yang sudah benar pun hampir-hampir tidak masuk kerajaan Allah. Jadi jangan kita pikir ya sudah, kita sudah Kristen, sudah hidup seenaknya. Tomat. Apa tomat? Hari ini ke gereja hari Minggu. Minta ampun. Tuhan ampuni saya Tuhan. Hari ini tobat. Besok kumat lagi. Keinginan daging seperti yang sudah dibahas tadi malam ya. Keinginan daging. Tetapi kalau kita mau tobat itu, tobat benar-benar jangan jadi tomat gitu saudara. Hari ini tobat, besok kambuh lagi. Hari ini tobat, besok judi lagi. Hari ini tobat, besok berantem lagi sudah. Ya, jadi kita harus benar-benar karena jangan kita berpikir sudah saya sudah selamat, udah sekali selamat tetap selamat, tidak ya saudara. Tetapi sini Tuhan mau supaya apa? Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu. Jadi kita harus ke pintu itu. Kita harus cari keselamatan itu saudara. Keselamatan Tuhan sudah berikan, sudah anugerahkan kepada kita. Bagaimana cara kita untuk merawat keselamatan yang Tuhan sudah beri. Jangan kita pikir sudah selamat, sekali selamat ya sudah. Tapi keselamatan itu kita harus rawat, kita harus jaga. Anugerah itu. Keselamatan Tuhan kasih cuma-cuma saudara. Cuma-cuma, tapi bagaimana kita untuk menerima keselamatan, menjaga keselamatan itu supaya sampai akhir hidup kita adalah awal dan akhir, alfa dan omega. Jangan kita yang terdahulu akan terkemudian, tetapi kita yang terdahulu dan akan terdahulu juga masuk dalam kerajaan surga. Sini firman Tuhan berkatakan pintu itulah Yesus. Nah, bait Allah adalah saya dan saudara. Firman Tuhan berkata, bukankah kita ini adalah baitnya Allah? Kalau kita bait Allah, rumahnya Tuhan, berarti siapa yang ada di dalam rumah itu? Kalau ini rumah Ibu Maria, yang tinggal di rumah ini siapa? Ibu Maria kan, rumahnya Ibu Maria. Nah kita ini baitnya Allah, baitnya Tuhan, rumahnya Tuhan. Yang tinggal di dalam kita ini siapa? Tuhan dong. Jadi kalau Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, di Yohanes mengatakan Kristus tinggal hidup di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Dan sudahkah kita itu membuktikan bahwa Kristus itu hidup dalam kita? Kita harus praktekkan, harus tunjukkan bahwa kita itu hidup di dalam Tuhan dan Tuhan itu hidup di dalam kita. Hidup dalam roh, hidup dalam kekudusan. Ya kan? Luar biasa sekali ini firman Tuhan saudara. Saya diberkati sekali dengan firman Tuhan ini. Terus saudara, selanjutnya. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari luar pintu menuju gerbang luar yang menghadap ke timur. Dari pintu ini dari segala arah saudara. Yesus ini dari segala arah, siapa saja yang mau datang kepada Tuhan, Tuhan terima, Tuhan siap saudara.
Sekalipun kita merasa kita itu tidak layak, sekalipun kita merasa kita itu orang yang sangat berdosa. Tetapi bukankah orang yang merasa berdosa itu diberkati oleh Tuhan? Karena kalau kita, saudara saya, akhir-akhir ini saya selalu berkata begini, Tuhan ampuni saya Tuhan, Tuhan ampuni saya. Dan selalu saya rindu lagu Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatanmu. Saya rindu, maksudnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan beri saya hati yang selalu rindu kepada Tuhan. Beri saya hati yang selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita rindu itu saudara, berarti kan ada semangat untuk hidup saudara, iya kan? Kalau kita punya, dulu kita mungkin sebagian besar pernah merasa punya pacar gitu kan. Kalau punya pacar, mau makan aja ingat dia, mau mandi ingat dia saudara. Begitu juga dengan kekasih kita. Siapa kekasih kita saudara? Pacar kita siapa saudara? Pacar kita adalah Yesus. Jadi biar kita tetap rindu akan Tuhan. Kita tetap lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, kita akan dipuaskan, kita akan dikenyangkan. Itulah yang difirmankan, yang difirman berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kita akan dipuaskan, kita akan dikenyangkan dengan kebenaran itu sendiri saudara. Haleluya. Dan selanjutnya di sini firman Tuhan berkatakan dari sungai itu, dari air itu dari mata kaki sampai di lutut dan ujung-ujungnya apa saudara? Berenang. Kalau kita melayani Tuhan, kalau kita ikut Tuhan, kalau kita sudah menjadi hamba Tuhan, kalau kita sudah menjadi pelayannya Tuhan, jangan separuh-separuh saudara. Jangan hanya di mata kaki saja kita melayani Tuhan. Jangan hanya di lutut saja kita melayani Tuhan. Jangan hanya di pinggang saja kita melayani Tuhan. Jangan hanya di dada aja kita melayani Tuhan. Tetapi seluruh hidup kita itu melayani Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita, persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan kenaki, jangan setengah-setengah. Percuma saudara kalau kita setengah-setengah. Udah capek-capek melayani, udah capek-capek iring Tuhan, udah capek jangkau jiwa. Ujung-ujungnya apa saudara? Kita ditolak. Seperti firman Tuhan katakan, Yesus, Yesus, bukankah kami menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang yang sudah mati? Firman Tuhan bilang apa? Henyalah kalian pembuat kejahatan, karena apa? Aku tidak mengenal engkau. Kita melayani saudara. Tapi seperti tadi malam kita bahas, kita melayani Tuhan itu tidak ada embel-embelnya. Tidak ada neko-nekonya. Tidak ada UUD. Kita sih perlu uang. Siapa sih yang kita mau naik mobil? Terima kasih sopir ya. Shalom. Enak aja. Shalom, shalom. Duitnya mana? Emang pakai air, ya kan? Seperti tadi Bu Yohana bilang ya. Kita pergi ke rumah sakit. Shalom Pak Dokter, shalom. Ini saya mau berobat ini. Saya enggak punya duit. Pak Dokter shalom, saya pulang. Bayar, emangnya aku sekolah enggak bayar. Aku jadi dokter enggak bayar gitu kan. Begitu saudara, jadi jangan separuh-separuh. Kalau misalnya istilah positifnya, kalau kita udah kecemplung, udah basah, udah sekalian kita berenang. Sekalian kita tenggelam. Amin. Seperti Yesus sudah mengampuni kita, Yesus sudah angkat kita dari yang tidak berarti. Firman Tuhan berkata kita ini debu saudara. Tetapi Tuhan angkat kita menjadi berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Jangan kita sia-siakan itu saudara. Bahkan bukan cuma itu, Yesus juga mati karena kita. Seharusnya kita yang harus digantung. Tapi Yesus yang tidak ada dosa sedikit pun, dia dijadikan dosa karena kita yang berdosa. Dia ambil alih. Nah sekarang waktunya kita untuk apa? Kita ambil alih apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita saudara. Kepercayaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kepercayaan apapun. Sebagai ibu rumah tangga. Sebagai anak kepada orang tua. Sebagai pelayan. Apapun yang Tuhan percayakan bagi kita saudara. Apapun profesi kita saudara. Mari kita lakukan. Seperti firman Tuhan katakan. Lakukan segala sesuatu bukan untuk manusia. Tetapi lakukan segala sesuatu untuk
Tuhan supaya kita dapat berkat. Tidak sia-sia yang kita kerjakan. Kalau kita berpikir kerja supaya ini lihat, dia tidak lihat lewat udah angkong-angkong kaki. Ntar dia lihat, iya rajin banget nih. Tapi mau dilihat kek, mau enggak kek, ya lakukan kewajiban kita, lakukan tugas kita supaya berkat Tuhan itu tidak akan kemana-mana saudara. Sekalipun kita mungkin disakiti saudara, dibohongin saudara, difitnah saudara. Seperti hal yang saya alami saudara. Tapi saya hanya berkata, Tuhan, kalau itu Tuhan kehendaki buat saya, terima kasih Tuhan karena Tuhan pakai orang itu untuk memproses saya supaya saya lebih lagi, supaya saya akan timbul seperti emas yang murni. Jangan kita salahkan si A, jangan kita salahkan si B. Gara-gara dia sih begitu, begini, begitu. Nggak akan dapat berkat kita saudara. Kalau kita hanya melihat orang nggak akan dapat berkat. Ya udah kita nggak usah lihat, pandang saja kepada Yesus. Pandang kepada Tuhan, lihat Tuhan. Ya. Jadi kita kalau udah basah sekalian kita tenggelam saudara. Jangan separuh-separuh melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kita baca ayat yang ke-5. Sama-sama yuk. Ayat yang ke-5. Yeskel 47 ayat 5. 1, 2, 3. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi hingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi. Amin. Luar biasa Tuhan akan pakai kita dengan caranya Tuhan, dengan luar biasa, dengan dahsyat saudara. Tapi ingat, jangan kita mengambil kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita lupa diri. Jangan sampai aku loh, karena aku loh, kalau bukan aku ndak akan jadi. Sadar diri saudara, kita ini siapa saudara. Jangan kita melebihi dari seolah-olah kita lebih hebat dari Tuhan. Saya selalu kalau misalnya apa-apa saya bilang, Tuhan biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan aku kembalikan kepada Tuhan. Jangan sampai saya mencuri kemuliaan Tuhan. Siapa kita ini? Tapi kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, kita pakai dengan luar biasa. Dengan kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, pasti kita bisa, pasti kita mampu saudara. Haleluya. Luar biasa. Ini air ini dia mengalir kemana-mana saudara. Saya dan saudara, Tuhan akan pakai kemana-mana saudara. Sampai di sini firman Tuhan katakan apa? Sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Dahsyat kalau Tuhan bekerja atas kita saudara, dahsyat. Firman Tuhan berkata apa yang tidak pernah kita pikir. Apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang sungguh-sungguh, yang benar-benar tenggelam dalam hadirat Tuhan. Menikmati berkat Tuhan saudara. Luar biasa saudara. Nggak akan sia-sia kalau kita melayani Tuhan. Walaupun tidak sedikit tantangan. Tidak sedikit tantangan. Tetapi tidak sedikit juga berkat yang Tuhan berikan bagi kita saudara. Haleluya. Ayat yang ke-6, sama-sama kita baca yuk. Ayat 6, 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Jadi pelayanan kita, kehidupan kita, kita menjadi berkat sehingga bisa menghidupkan orang lain. Di mana kita pergi dan berada, kita tidak menjadi syak bagi orang lain. Kita tidak mendatangkan pertengkaran bagi orang lain. Tetapi di mana kita pergi dan berada akan membawa orang itu ada damai sejahtera. Jadi di mana kita pergi dan berada, kita itu seperti terang. Kita pergi di tempat yang gelap, gelap itu akan jadi terang. Jadi kita itu menghidupkan. Ya, firman Tuhan berkata di sini karena sungai kan, karena sungai itu
Sehingga timbul pohon-pohon sebelah sana, sebelah sini. Oke, terus ayat yang ke-8. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Bah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu apa saudara? Yuk baca sama-sama yuk. Ulang ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Bah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Yuk. Air yang mengandung banyak garam dan amin. Menjadi berkat saudara. Haleluya. Saya percaya kita juga ada di tempat ini tidak kebetulan. Tapi kita membawa berkat di tempat ini. Di mana kita pergi dan berada, kita membawa berkat. Sekalipun itu mustahil, saudara. Ini kita lihat air, saudara ya. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sesuatu yang mustahil. Mustahil. Mungkin kita bilang, nak mungkin. Nak mungkin itu jadi. Tapi kalau kita sudah tinggal dalam Tuhan dan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, dahsyat luar biasa Tuhan akan kerjakan buat kita saudara. Bukan untuk kita sendiri. Kita jangan egois. Udah aku aja yang selamat, orang lain bodoh amat. Tapi kita inilah sebagai penjala-penjala manusia. Amin saudara. Saudara sepakat dengan saya? Amin. Puji Tuhan. Terus. Ayat 9, sehingga, baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan, amin, di mana kita pergi dan berada, walaupun itu sudah mati, sudah tidak ada harapan, gersang, tandus, nah disitulah kesempatan kita memberi hidup. Amin. Yang sudah mati sekalipun akan hidup. Karena apa? Karena roh Tuhan yang ada pada kita lebih besar. Amin. Haleluya. Haleluya. Terus ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Ikan-ikan itu berbicara apa saudara? Jiwa-jiwa. Amin. Dengan pelayanan kita, dengan sikap kita saudara, menunjukkan bahwa Kristus itu hidup di dalam kita. Ada terang Kristus dalam hidup kita. Kita tidak usah bersaksi, orang lain akan melihat, ih luar biasa. Yesusnya luar biasa. Sehingga bukan kita lagi yang tampil, bukan kita lagi yang nampak, tetapi Kristus yang nampak dalam hidup kita saudara. Sehingga orang melihat kita, mereka sendiri akan percaya Tuhan. Pasti itu saudara. Ya. Sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Amin. Jangan kita membawa kematian saudara. Dan saudara, saya diberkati dengan kesaksian seorang pemuda. Namanya Ronald Rompas. Dia hidup dengan iman saudara. Dan saya buktikan dia itu benar-benar hidup dengan iman. Dia lagi kerja di kebun saudara. Terus enggak sadar ininya dia parang. Dia mau potong apa cuma kepleset. Ininya kena saudara. Dan darahnya itu langsung syur. Saudara apa yang terjadi? Dia enggak ke rumah sakit. Dia cuma cuci pakai air bersih. Dia pakai Hansaplast. Pakai Hansaplast, otomatis darahnya kan tidak berhenti, tetap ada. Saudara, posisi darah mengalir pakai Hansaplast, dia masih cangkul tanah saudara, muncrat itu. Dia cuma begini, Tuhan saya tidak mau ke dokter, saya tidak mau berobat. Kalau Tuhan izinkan saya mati karena ini, saya pasti masuk surga. Saya bilang heran, saudara, sekarang sudah
dia enggak pakai Hansaplast lagi, udah masih ada bekas sih, tapi kayak goresan begitu, saudara. Tulangnya kelihatan waktu itu, saudara. Anaknya Pak Rompas. Sampai saya bilang, Tuhan, dia itu bukan siapa-siapa. Dia bukan hamba Tuhan. Dia hanya jemaat biasa, saudara. Sampai saya bilang, Tuhan, kalau dia begitu, masa saya enggak bisa? Saya punya Tuhan yang sama seperti dia. Dan saya buktikan, saudara, hampir 1 tahun saya kalau BAB, saudara, karena di tempat kami itu klosetnya jongkok ya, bukan yang duduk ya. Kalau di sini kan duduk ya, jongkok, saudara. Hampir setahun saya kalau mau buang air kecil atau mau BAB itu harus begini, saudara. Posisinya begini, kaki satu di atas, kaki satu di bawah, karena saya tidak bisa jongkok. Hampir setahun, saudara. Waktu saya dengar kesaksian dia, saya bilang, Tuhan, iman saya timbul. Saya bilang, Tuhan, kalau dia bisa percaya, dia tidak berobat, sudah Tuhan. Saya bilang, saya punya Tuhan dengan dia punya Tuhan sama. Tuhan yang berkuasa. Saya praktekkan, saya di pulang rumah, saya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masa ini yang mau bikin saya budak? Saya bilang, saya tidak mau diperbudak dengan penyakit ini. Saya bilang begitu. Saya duduk, saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan dan puji Tuhan. Sudah 1 minggu ini saya seperti normal lagi. Kalau biasa saya kalau mau aduh Tuhan tolong. Harus teriak dulu, harus pegangan dulu. Berkeringat dingin, saudara. Jadi otomatis saya mesti begini, saudara. Dan puji Tuhan saya sudah. Karena di rumah cuma ada satu-satunya itu. Jongkok, saudara. Dan puji Tuhan sudah 1 minggu ini saya bilang, tidak Tuhan. Kalau misalnya, jadi saudara, kaki saya ini sudah berapa kali kecelakaan. Saya sempat berpikir begini, Tuhan, bagaimana kalau misalnya saya itu melayani Tuhan pakai tongkat, Tuhan. Pakai tongkat atau pakai itu apa yang iya Tuhan. Bagaimana Tuhan? Saya sudah, karena ini sudah lama, saudara, dan bukan tambah sembuh tapi semakin sakit rasanya gitu. Saya sudah berpikir, Tuhan, masa saya mau melayani mesti pakai tongkat gitu kan. Setelah saya berkati lewat kesaksian Ronald ini, saudara, iman saya timbul. Saya praktekkan, tidak Tuhan, iman dia dan iman saya, Tuhan dia dan Tuhan saya sama luar biasa. Saya bilang begitu. Tuhan berkuasa atas hidupku, Tuhan juga berkuasa atas hidupnya. Saya praktekkan, saudara. Saya bilang, dalam nama Yesus saya tidak mau diperhambakan oleh penyakit ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Itu terjadi mujizat buat saya, saudara. Amin, saudara. Oke, selanjutnya ayat yang ke-10 sama-sama baca. 1, 2, 3. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai Englaim. Daerah itu menjadi perjemuran pukat, dan di sungai itu ada jenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Amin, saudara. Kita akan menuai lebih dari apa yang kita pikirkan, saudara. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Sesuatu yang mustahil. Ini sungai yang sebenarnya tidak ada fungsinya. Sungai yang tidak baik. Kalau saya baca sungai ini berbau busuk, saudara. Tidak ada kehidupan di situ, saudara. Kalau saya pelajari ayat 10 ini, saudara. Tidak ada kehidupan di situ. Tapi Tuhan bisa mengubah yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Sesuatu yang mati, Tuhan bisa hidup menjadi kehidupan. Bahkan di situ firman Tuhan katakan, maka penangkap-penangkap ikan penuh, saudara, di sepanjang sungai itu. Mulai dari En-Gedi sampai ke Englaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat. Menjadi satu, ada hasil, saudara. Ada berkat di situ, saudara. Ada Tuhan buka jalan di situ buat mereka. Dan kita juga harus seperti itu, saudara. Ada berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita kelola, jangan kita sudah dapat berkat ya sudah.
habis-habis. Jangan saudara, tapi kita belajar untuk menghargai berkat Tuhan itu. Jangan kita pikir, ada berkat ini ya sudah, seenaknya saudara. Amin. Puji Tuhan saudara. Terakhir ya. Terakhir. Ayat yang ke-11. Tetapi sama-sama 1, 2, 3. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat pengambilan garam. Jadi Tuhan sudah tentukan. Ini untuk kehidupan hari-hari dan ini untuk kehidupan untuk banyak orang. Ayat 12. 1, 2, 3. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu menjadi dapat air dari tempat kudus itu. Buahnya, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ayat yang terakhir tadi menjadi pegangan buat kita ya, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Kita baca ulang-ulang itu di rumah, kita akan mendapat sesuatu dari situ. Amin.